Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Dalam video kesempatan kali ini saya bicara tentang fenomena sektor yang akan bertumbuh nanti pada tahun 2022. Jadi kita ini sudah 1 minggu lebih kita akan memasuki tahun macan air tahun 2022, tahun yang sungguh mengkhawatirkan karena tahun yang inflasi di seluruh dunia cukup tinggi, tahun yang mencekam. Nah, di tahun itu akan ada rally harga-harga komoditas, harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan untuk makan minum ya, harga pangan ya, harga pertanian ya. Jadi itu akan menggeliat, akan naik. Itu yang bertahan nanti jadi saya kasih tips solusi ini. Harga bahan-bahan pangan komoditas dunia akan rally dan akan naik terus dan akan bertahan terus sampai 5 tahun ke depan. Di masa inflasi inflasi tinggi ini akan bertahan sampai 5 tahun dari sekarang. Nah, sektor mana bisnis ya, yang bisa bertahan di masa-masa sulit inflasi ini adalah bisnis di sektor pertanian. Nah, di kesempatan ini saya bahas mengenai peluang investasi, peluang bisnis ya, peluang ekonomi di sektor pertanian. Ya. Di masa pandemik ini ya, mulai merebak mulai dari tahun awal 2020 sampai dengan saat ini ya, 2021 akhir Desember ini, isu mengenai hal yang terpenting yang selalu dibahas di seluruh dunia, para petinggi seluruh dunia selalu membahas ya. Hal ini selalu diperhatikan ya, sangat penting sekali adalah masalah ketahanan pangan ya, masalah perut ya, masalah ketersediaan bahan makanan ya di sektor pertanian ya, bahan pokok, bahan makanan ya, sayuran ya, buah-buahan, makanan di sektor pertanian, ketersediaan bahan makanan, ketersediaan pangan. Ini adalah menjadi isu sentral yang selalu dibahas, diperhatikan di seluruh dunia di masa-masa pandemi sekarang ini. Ya. Sektor pertanian ini selama masa pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. Kontribusinya sangat besar di masa pandemi ini dan sektor ini selalu bertumbuh yang ke arah positif, yang selalu menghasilkan angka yang positif. Pertumbuhannya sejak awal tahun 2020 ya, di Indonesia itu tumbuh 2%. Ya, sementara sektor yang lain itu mengalami penurunan ya. Sektor manufaktur, sektor bisnis yang lain ya, pariwisata, sektor apapun juga sektor di lain sektor pertanian itu mengalami kontraksi, mengalami penurunan dan perlambatan. Sedangkan sektor pertanian selalu bertumbuh. Makanya saya mau berbagi kepada Anda semua di Indonesia, bahkan di dunia, bahwa kesempatan terbesar yang bisa bertumbuh terus di masa pandemik, bahkan di masa situasi inflasi yang cukup tinggi di dunia, di Indonesia bahkan di dunia, itu adalah Anda harus kembali ke bisnis pertanian, di sektor pertanian. Ya. Sepanjang tahun 2022 itu ya, sektor pertanian berhasil tumbuh 2,1%. Nah, ini tren positif ini berlangsung terus sampai kuartal kedua tahun 2021. Jadi sepanjang 2020 sampai tahun kuartal kedua 2021 itu di masa-masa sulit, masa-masa pandemik, merebaknya virus COVID-19. Sektor lain penurunan, sedangkan tetap bertumbuh sektor pertanian 2,1%. Bahkan bertambah 0,38% ya sampai akhir sekarang ini 2020 ini. Nah, dan juga dari sektor pertanian ini menyerap banyak sekali tenaga kerja ya. Sementara di sektor lain juga mengalami penurunan ya. Nah, sektor manufaktur, sektor usaha-usaha lain sebagian besar mereka sudah beralih profesi menjadi petani di pedesaan. Nah, satu contoh adalah seorang teman saya, teman rekan kerja saya dulu. Saya banyak belajar dari dia. Dia adalah seorang fixed income dealer di satu perusahaan sekuritas di Jakarta. Dia sejak masa pandemik sudah beralih profesi
menjadi seorang petani di desa. Dia mengatakan bahwa selama pandemi ini dia mengungsi supaya tidak kena virus. Dia mengungsi ke daerah untuk menjadi petani. Apa yang dia lakukan adalah dia berkebun, bertani, lahannya berhektar itu dia melakukan bertani jahe merah, dan dia sudah panen berkali-kali jahe merah. Setiap 8 bulan dia panen, dan dia mengatakan bahwa ini yang sangat luar biasa, bisnis yang sangat luar biasa, ya, bisnis yang pasti. Setiap 8 bulan dia panen jahe merah, sudah ada yang mengambilnya di kebun, luar biasa. Nah, seorang fish income dealer perusahaan sekuritas menjadi seorang petani. Ini menjadi tren bisnis di kalangan profesional saat ini. Menjadi petani itu adalah keren sekarang, luar biasa. Dan salah satu rekan saya juga dari seorang nelayan, ya, sering berdagang, ya, perdagangan nelayan hasil laut, ya, beralih profesi. Dia mengatakan bahwa hasil laut, ya, masih gambling. Ternyata menjadi seorang petani itu profesi yang lebih pasti, mendapat satu penghasilan yang pasti. Karena kita bercocok bertanam itu akan bisa dihitung dengan kertas, dan fakta yang terjadi di lapangan itu tidak beda jauh, pasti. Dan dia beralih profesi menjadi petani. Nah, disinilah saya mau berbagi kepada Anda semuanya. Di masa-masa sekarang ada posisi yang keren sekarang ini adalah menjadi petani. Karena ada rally harga komoditas itu selama 5 tahun ini akan naik terus. Ini adalah tren harga komoditas selalu naik di sini. Ya. Nah, serapan tenaga kerja di sektor pertanian ini sekarang lagi berjaya karena banyak yang beralih profesi, ya. Mencatat ada 2,5% itu per bulan Februari 2021, ya. Bahkan meningkat 0,36%, ya, dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Ini sudah angka yang cukup luar biasa. Ada peningkatan di sektor pertanian, ya. Nah, sektor pertanian ini karena apa? Karena semua orang sudah beralih profesi, karena mereka melihat ada gempuran rally harga-harga komoditas pertanian. Maka mereka semua beralih profesi mencari cuan di sektor pertanian. Nah, inilah kesempatan emas. Kesempatan emas Indonesia ini punya lahan yang cukup luas, ya, yang selama ini mereka tidak menjamah, ya. Para generasi muda lebih senang bekerja di kota, ya, mencari merubah nasib di kota, sedangkan lahan-lahan tidur di seluruh kepulauan di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, Bali, Maluku, Papua, itu lahan begitu banyak yang kosong. Lahan ini bisa digarap. Sektor pertanian tidak perlu lahan yang besar, ya, tergantung bahan pangan apa yang Anda mau tanam, ya. Hanya butuh 1 hektar. Teman saya sudah kembali ke Bangka mengolah lahan 1 hektar untuk, ya, karena harga komoditas yang luar biasa yang selalu melonjak cukup tajam, yaitu cabai rawit. Dia sekarang bercocok tanam menjadi petani cabai rawit, ya. Harga cabai rawit saat ini di Jakarta, sebelum saya membuat video ini, sudah 105.000 per kilogram, ya. Di Bangka sudah 150.000 kilogram. Saya tidak tahu lagi, pasti harganya lebih tinggi lagi harga cabai rawit di Sulawesi Utara. Di Manado itu pasti harganya bisa sampai 200.000 per kilogram. Ya, saya tidak tahu karena apa? Karena mendekati Natal dan Tahun Baru ini luar biasa, itu selalu kebiasaan. Setiap tahun sejarah pasti berulang, harga cabai tertinggi di Indonesia itu di Sulawesi Utara. Harga cabai rawit tertinggi di Indonesia. Bahkan dulu waktu saya masih kuliah di Surabaya, itu teman kuliah saya, dia melakukan bisnis. Saya lihat perubahan sekali dalam
hidup dia. Saya katakan, kamu berbisnis apa? Dia mengatakan bahwa dia ekspor, bisnis ekspor cabai rawit. Ekspor cabai rawit kemana? Ke Sulawesi Utara, dari Surabaya ke Sulawesi Utara. Itu ada selisih harga 40.000 per kilogram, luar biasa. Jadi cabai rawit adalah bisnis yang sangat menguntungkan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dari dulu sampai sekarang saya selalu mendengar banyak orang yang jadi profesional eksekutif, berubah profesi menjadi petani, adalah petani cabai rawit. Karena mereka mereka mengikuti rally harga cabai rawit yang luar biasa, yang begitu menggeliat, harganya bisa sampai 200.000 per kilogram. Nah, harga cabai rawit selalu naik, ya, selalu naik. Harga cabai rawit itu sudah lebih tinggi daripada harga, luar biasa ya harga cabai rawit itu. Nah, inilah fenomena yang terjadi sekarang ini, ya. Misalnya kita lihat gempuran harga rally komoditas itu terjadi, ya, itu setelah badai krisis pandemi ini, tercermin dari rally di harga komoditas global, itu harga kopi, ya. Harga kopi itu telah naik 53,2%, ya, sejak awal tahun 2021 ini, ya. Itu di harga kopi di pasaran internasional, ya. Nah, disusul oleh komoditas-komoditas lain, ya, seperti jagung, ya, itu tumbuh 11,5%, dan teh juga, komoditas teh juga harganya juga melonjak tajam 8,3%. Nah, meskipun di beberapa negara tujuan ekspor itu mereka melakukan pengetatan, ya, ada lockdown, ya, akibat dari lonjakan varian Delta kemarin, ya, varian Delta, ternyata tidak sama sekali itu menyurutkan permintaan permintaan barang-barang komoditas, ya, komoditas di sektor pertanian ini yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pangan adalah kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, ya. Jika melakukan pembelian baju, ya, itu boleh, ya, angkanya turun, ya. Membeli kendaraan bermotor, mobil dan lain-lain itu mengalami penurunan, terseok-seok, ya. Tetapi tidak ada penurunan sama sekali, tidak terjadi dengan pangan, dengan sektor pertanian, ya. Kalau lifestyle, ya, kita membeli yang bermerek, yang untuk gaya hidup dan yang lain, itu kita bisa negosiasikan kapan-kapan saja, ya. Hal yang tidak terlalu penting, ya. Tetapi berbicara mengenai kalori, isi kalori harian ini, mengenai perut ini, itu tidak bisa ditunda. Itu harus, itu merupakan kebutuhan harian. Maka ini merupakan kebutuhan mendesak. Maka apapun yang terjadi di masa pandemik atau masa normal, ya, tetap harga kebutuhan bahan pokok, harga pangan ini tetap naik, ya. Nah, ini yang terjadi apa? Bisa Anda lihat, Anda yang trading saham, ya, saham-saham di sektor pertanian, ya. Anda beli saham-saham emiten pertanian sejak masa pandemik sampai sekarang, harganya tetap naik, harganya tetap menggelojak naik. Apalagi sekarang dengan ada inflasi tinggi, tahun depan pun harga-harga di sektor pertanian, ya, saham-saham emiten pertanian tetap akan naik, tetap naik harganya. Nah, Anda bisa lihat aja impor jagung dari Cina, permintaannya itu bisa tinggi sekali di tahun 2021, itu 11, juta ton, ya. Itu melebihi, ya, itu impor selama 5 bulan aja, impor jagung itu melebihi dari angka impor sepanjang tahun 2020. Hanya dalam 5 bulan, itu pada tahun 2021. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya potensi di bisnis pertanian ini, ya. Nah, jika Anda tidak bisa membeli saham-saham, Anda tidak bisa mengikuti rally saham-saham di emiten-emiten pertanian, maka satu jalan, ya, peluang bisnis
Dan saya mau sampaikan kepada Anda semuanya, peluang bisnis yang sangat berharga, yang potensial di masa-masa inflasi tinggi nanti, mengikuti rally harga komoditas adalah Anda bercocok tanam, Anda menanam cabai rawit, Anda menjadi petani cabai rawit. Karena harga cabai rawit ini di saat sekarang ini saja, sebelum Natal, tahun baru, sebelum Imlek, sebelum Idul Fitri, Lebaran, itu harganya sudah 100 untuk harga Jakarta ya, sudah 105 hari ini, 105.000 per kilogram. Anda bisa bayangkan nanti tahun baru ya, Imlek, Idul Fitri, mungkin bisa 200.000 per kilogram ditambah dengan kondisi inflasi di tahun 2022. Jadi peluang terbesar adalah Anda kembalilah Anda beralih profesi menjadi Anda mengolah itu tanah 1 hektar. Jika Anda tidak punya tanah yang besar, Anda bisa sewa tanah. Ataupun jika Anda tidak memiliki itu semuanya, tidak punya kesempatan untuk memiliki itu semua, ada satu solusi, Anda bisa menggunakan halaman di belakang rumah Anda. Anda bisa menanam pot-pot ya. Ya saya tidak tahu, saya tidak mengerti, tapi Anda mungkin lebih paham. Anda menanam pot untuk menanam pohon-pohon cabai rawit. Ya mungkin Anda bisa di situ Anda bisa menghasilkan beberapa kilo cabai rawit untuk, karena cabai rawit ini masa panennya hanya sekitar 40 hari. Ya, sebulan lebih Anda sudah bisa panen ya. Anda sudah bisa menghasilkan pasif income dari bisnis pangan Anda, sektor pertanian Anda, cabai rawit. Ya, Anda bisa jadi seorang eksekutif plus seorang petani cabai rawit. Ini sekarang menjadi petani adalah sebuah profesi yang keren. Kenapa saya harus fokus ke cabai rawit ini? Karena cabai rawit ini adalah bumbu masak ya, sangat penting sekali. Karena Indonesia ini masakan Indonesia itu masakan cita rasa khas masakan Indonesia, masakan tradisional Indonesia itu tidak jauh dari masakan yang bercita rasa pedas ya. Semuanya mulai dari Sumatera sampai ke Papua, semuanya makanan tradisional Indonesia itu bercita rasa pedas. Jadi kebutuhan akan cabai rawit itu sangat tinggi sekali. Ya, selain untuk masakan tradisional, untuk kebutuhan sehari-hari, menambah nafsu makan itu harus ada cabai rawit. Ya, Anda tahu sendiri. Dan cabai rawit juga berguna untuk sebagai nutrisi, sebagai vitamin C yang cukup tinggi di cabai rawit, melancarkan peredaran darah. Jadi tanaman cabai rawit ini sangat punya banyak sekali manfaat, punya banyak dan juga manfaat dari kesehatan, manfaat dari ekonomi juga ya. Dan Anda juga terberkati karena Anda memberi makan, Anda menyediakan bahan makanan kepada semua orang. Jadi Anda melakukan bisnis sebagai seorang petani di sektor pertanian ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena Anda menyediakan, Anda pasti diberkati Tuhan. Karena Anda menyediakan, Anda diberkati Allah. Karena Anda menyediakan makanan kepada semua orang. Anda menyediakan, Anda memberkahi banyak orang. Dan Anda pun pasti diberkati. Nah, inilah peluang yang bisa saya berikan kepada Anda. Kembalilah, mulailah Anda menjadi seorang petani cabai rawit di masa-masa pandemik ya, yang masih berjalan terus, dan di tahun 2022 sampai 5 tahun ke depan, di masa-masa inflasi tinggi terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Sektor pertanian selalu bertumbuh terus. Inilah kesempatan Anda untuk berjaya di masa-masa inflasi tinggi. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda, informasi ekonomi dan bisnis, peluang bisnis ya, hal yang bermanfaat bagi Anda. Hal ini luar biasa, semoga Anda menjadi luar biasa dalam hidup Anda tangkap peluang ini untuk hidup Anda. Sukses untuk Anda. Jangan lupa di bawah channel YouTube ini
Anda tolong subscribe video ini ya, channel ini, subscribe channel YouTube ini, dan tekan bel lonceng supaya jika saya mengupload video berikutnya Anda akan dapat